join kita aja sekalian. Ini dia. Gue bilang gini lo ya. Dan Naomi, acting kamu bagus banget. Tanya kabar. Sorry. Sorry. Oke. Podcast selesai, bro. Podcast selesai sampai di sini. mampus. Lu bertanding ya, dan ada situ agak keras kepala. Tapi somehow dia bisa wise. Bisa wise. Aku lagi fokus nyanyi. Oh, nyanyi. Aku sih sekarang lagi fokus di. Oh, udah kepikiran kan? Tadi kan juga ikutan. Wah, Serius. Nanti ke depan kamu ngapain lagi? Oh, gak. Kita udah balik lagi di Extraordinary Talks. hari ini bertiga nih kayaknya. Bertiga karena Li tadi masih di jalan, jadi masih OTW ke sini. Masih OTW katanya. Jadi mungkin macet kali ya. Gak tahu Iya. juga masih OTW apa. Kita bertiga dulu opening, nanti tengah-tengah siapa tahu nanti Li bakal join. Iya. Gimana kabar guys? Baik dong. Setelah 3 bulan kagak ketemu ya. Iya. Oh, lama ya. Udah episode ke Stok kita banyak banget nih kayaknya. 70. Udah 80. Oh 80 ya. Dari kemarin udah 70 mulu. Di sekarang ada 281. Iya. Ya, di episode ini kita dibuka bertiga dulu. Yes, kita mau tanya kabar juga dong. Kalian gimana kabarnya? Sehat kan? Iya. Bukan itu. Jadi Ke sana. Iya. Jadi kalian tuh ada komen-komen gak sih suka episode kita yang mana gitu? Kita udah banyak banget. Kalau kita suka episode yang datang ya, yang masih upcoming nanti. Mereka belum tahu dong. Belum tahu. Belum tahu. Makanya subscribe. Iya. Gitu. Jangan lupa buat di-share juga, di-subscribe, dinyalain loncengnya. Itu keranjang. Mixe. Ya Ramun, mixe dulu. Ya. Nah ini dia. Nah ini dia. Lah, bawa orang nih. Gue tadi agak telat jemput sepupu gue dulu. Oh sepupu. Oh sepupu. Yang ini jangan. Yang ini dia punya. Hai. Naomi, halo. Vicky, Naomi. Kita Iya, lagi silakan, bikin silakan, podcast silakan. nih. Mending kamu join kita aja sekalian. Ini dia. Gue bilang gini lo ya. Dan Ini dia bawa bintang tamu nih. enggak. Naomi ini Jadi adalah siapa Sepupu Naomi? gua. Oh sepupu. Baru balik dari Jepang. Oh gitu. Konnichiwa. 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 Ajime masite kiki desu. Mampus. Mampus lah. Hajime masih saya Niki des. Mampus. Hai. Tunjukin ke Tadi dia nanya kalau kamu namanya siapa. Moto Toshiba. gini-gini dia jago nyanyi. Oh, Naomi menyanyi. Tapi gue familiar sebenarnya. Jago Kayak pas nyanyi dengan nih. nama Naomi-nya tadi. Gue nih pengen Siapa? ngomong temen, ntar gue dibilang gue saudara yang sombong lagi. Enggak. Adik gue nih artis. Naomi kalau nggak salah ini correct me if I'm wrong ya. Punya single, betul? Betul. Soalnya kayaknya lagunya dia dipakai sama wakil presiden buat Oh iya. background Iya. Itu aku juga kaget Ini. banget. Oh iya. Saudara gua. Addiction. Pengetahuan musik gua tuh luas. Bro. Oh wow. Jadi Naomi single. Iya. Keluarin Punya single. Punya Punya single. Punya Bukan single. Punya single. Punya Ya, single. masalah single atau enggak itu nggak usah lo tahu lah. Nah, Kok galak banget sepupunya Kan sih? sepupunya nggak yang bisa lah. ngejagain. Tantenya harus banget. Oh, tante. Omnya kan harus jagain Sepupu. saya. Sepupu dong kak. Sepupu. Naomi, apa kabar Indonesia gimana cuacanya? Baik. Baik. Oh, Indonesia. Karena kan dari Jepang. Oh, Saya kamu mau dong. masuk ke dalam tentang kangkung sih tadi. Oh, lagi dari kangkung Iya. Kita Oh, lagi kamu ngomongin kangen kangkung. sama tumis kangkung ya? Di sini lagi jual kangkung soalnya 50.000. Oh, Oke. Iya. Di Jepang lebih murah pasti. Tapi saran aku nggak usah, jangan sih. Iya, karena kemahalan. Kemahalan. Oke, berarti hari ini kita kedatangan bintang tamu sepupunya ini ada Ada Naomi. Naomi. Langsung kita todong aja jadi bintang tamu. Yes. Karena tadi kita lagi ngobrol-ngobrol, nggak tahu mau ngobrolin apa ya pas Naomi datang. Ya, selamat datang Naomi di podcast kita di Extraordinary Talks. Nanti kurang lebih kita durasinya ada sekitar 4 hari lah di sini. 4 hari. Lama. Naomi, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling susah dulu. Wow. Sebenarnya sibuk ini apa? cerdas cermat atau ku siapa berani? Enggak. Puisi apa berarti? Family 100. Ini 100. Pertanyaan paling susah adalah Naomi sibuk apa? Oh, itu
susah banget. Susah banget emang jalannya. Sibuk apa ya? Sekarang aku lagi sibuk promo lagu Addiction itu. Oke. Aku masih kuliah juga. Oh iya. Kamu aku juga kuliah gila. Sorry, aku teman seumuran. Kamu kuliah di mana, Naomi? Aku di Ngomongnya biasa aja bentar. Ngomongnya biasa aja, nggak usah pakai mendayung-dayung gitu. Gue tanya aja apa? Gimana Naomi kabarnya? Win, tapi Naomi ini bintang tamu perempuan kedua loh. Di Extra Ordinary Talks. Oh iya Kita ya. tuh susah banget jadi bintang tamu perempuan Naomi. Benar. Ya, sibuk apa Naomi? Iya, aku masih kuliah. Kuliah di Raffles. Semester berapa sekarang? Aku baru semester 2. 3, sorry. Semester 3. Ambil jurusan? Business administration. Oh, same with me then. Oh, really? Iya. Lu markom tuh ya. Lu masa kali gini-gini. Lu markom, gak usah sama-samain. Semester 3. Raffles Tamrin termasuk kampus yang nggak semua orang tahu, Tahu ya? tahu dan mampu. Sebenarnya Diperjelas. Jelas. kampus itu terkenalnya fashion kalau Oh, kemarin iya. kayak banyak juga store di Plaza Indo juga yang buat anak Raffles. Emang terkenalnya desain, cuman di situ sebenarnya ada jurusan AI, psychology, bisnis. Nah, aku ambil bisnisnya. Raffles tuh yang di dekat mana ya? Dia di Lipo Tamrin. Lipo Tamrin. Sudirman sebelahnya Habis di Jepang. Kenapa tertarik bisnis? Kenapa tarik bisnis? Kayak jadi bisnis women. Salah satunya itu sih. Oke. Dan kayak menurut aku dari hobi aku, kerjaan aku nyanyi dan entertainment masih bisa Gabungin ya, connect connect gitu gitu. sama bisnis. Lebih suka nyanyi atau bisnis? Kenapa? Lebih suka nyanyi atau bisnis? Both sih, itu kayak Iya, kalau bisa dua-duanya, why not? Kalau bisa dua-duanya. Iya benar. And it's also maybe easier to promote juga. Yes. See? Kalau international school. International school is different, guys. Kayak kita harus bikin hari English Day kayaknya. Tapi Naomi nama panjang kamu siapa? Namanya pun Naomi Ivo Saskia Ambri. Ambri. Oh nggak ada nama Jepang ya? Naomi Jepang. Naomi-nya Jepang. Aku kayak Naomi Kokoro no Moto apa gitu. Oh lagu ya. Nama keluarga Jepangnya Kumagai. Ada keturunan Jepang. Ada, makanya. Ya kan dia beneran. Kan dia baru pulang dari Jepang tadi. Ada. Aku waktu pas ketemu papanya itu. Oh, berubah jadi mama. Oh, mamanya yang jemput. Itu lagi pas dia. Mama itu. Yang Jepang ini dari mana? Nenek, dari mamanya mama. Mamanya mama. Jadi kamu Jepang sama Indonesia apa? Indonesia papa Dari? itu dari Banjarmasin. Naomi itu kalau nggak salah artinya di Jepang cantik sama bunga apa gitu. Bunga. Oh Naomi. Oh, kamu banget. Oh gitu. Kasih. Masuk. Masuk. Ya. Oke, sekarang kita mungkin mau nanya deh. Naomi itu tertarik sama nyanyi itu dari kapan sih? Boleh cerita dikit ya? Nyanyi aku tuh hobinya, nyanyi tuh baru. Aku tuh kayak 3 tahun lah. 3 tahun. Saya udah mulai, aku tuh dulunya nggak bisa nyanyi. Jadi dulu aku awalnya di film, aku acting dulu. Iya, aku mulai masuk acting tuh umur 4 tahun. Baru dapet film pertamaku umur 6 tahun. Apa film apa? Dulu tuh aku inget banget film Ramadan gitu. So aku kayak masih kecil kan, umur 7 tahun. Dari umur 4 sampai umur 7 tuh aku bilang sama mama kayak, "Ma, aku tuh sering nonton TV." Kan dulu kan sering nonton TV belum ada TikTok gitu kan. Jadi aku kayak aku pengen banget acting. Terus mama tuh support banget. Jadi dari situ di castingin lah kemana-mana. Tapi selama that 3 years lumayan susah kan kalau dulu untuk dapet peran job ya. entertainment, Iya. apalagi anak kecil juga. Akhirnya I didn't stop trying, jadi kayak umur 7 baru dapet film pertama layar lebar gitu. Dulu namanya Seputih Cinta Melati. Tahu. Tahu. Oh iya. Tahu. Siapa pemerannya? Tahu. Tahu. Oh iya. Sering ngobrol ya. Aku datang. Ya, aku datang. Iya. Datang. Bukan. Jadi melatihnya saya. Oh jadi petugas. Tapi Naomi tau gak kalau kalian itu juga starting kecilnya dari sinetron dan film. Aku juga main Do you know Tuyul and Bayul? This is Tuyulnya. Tapi jangan salah, aku tuh inspired karena Koko. Jadi makanya aku mau mulai juga. Dia sebutnya Koko ya. Lu stay Koko. Oh iya. Stay Koko. Oh iya. Nah, jangan cici dong. Stay Koko. Biar kita besti cici aja ke apa dia. Koci gimana? Koci Tanah Abang. Berarti Naomi awalnya dari acting, Bang. Di acting. Oh justru acting ya. Aku pikir kamu memang dari kecil tuh passionnya di nyanyi gitu. Ya, tapi memang keluarga papa aku kan emang nyanyi. Cuman kayak dari umur 7 itu sampai 14, akhirnya aku lumayan karena aku tuh anaknya nggak harus selalu nyoba hal yang baru. Aku tuh
extrovert parah dulu tuh kecil. Jadi kayak dari situ aku mikir aku pengen coba yang lain gitu. Akhirnya mulai mau nyanyi, suka FOMO lah ngeliat orang nyanyi. Aku tuh buta nada dulu. Itu ya Until now. until now ya baru gue bilang itu until now buta dada jangan ada Iya. ya nggak Terus ya udah akhirnya aku minta mama lesin aku, terus akhirnya baru berani nyanyi depan orang. Gua pertama kali ini umur berapa kayak depan orang gitu perform Depan orang. 16? Oh, 16. Umur 16 berarti nyanyi depan siapa? Hah? Gak ada. Depan yang depan maha guru kuasa. dong depan gurunya Depan dong guru lesnya. Iya, iya. Gue pertama kali ketemu dia tadi pas di airport ya, segala macam. Yang gua komenin bukan soal nyanyinya, acting dia pas video klip. Oh iya. Keren banget. Oh iya. gue kebayang kayak pas ketemu ya kita reka adegan Naomi datang gitu Naomi acting kamu bagus banget Tanya kabar, serius, tanya kabar. Maksud gue kayak Tanya kabar. kalau sepupu tuh kalau ketemu tuh kayak tanya Pelukan kabar gitu ya. pelukan apa kabar masa ketemu tuh kayak pertama kali gue komentarin acting lu bagus banget untuk 6 tahun Nggak, tanya Naomi tadi pas waktu di airport, kamu actingnya keren banget. Iya kan? Iya. Actingnya keren banget. Fierce banget Beneran ya. fierce banget. oh coach ya you're mentor maksudnya Ini buat yang addiction kan, karena addiction ini memang sangat beda banget dari semua Beda, single beneran, yang beda, pernah aku. beda. Addiction itu uniknya kayak gamelan. Jadi Oh, ada elemen itunya Indonesianya. gamelan. Jadi aku kolaborasi sama produser dari Belanda dan di situ dia doesn't know, dia nggak tahu sama sekali kultur Indo. Dan di situ pokoknya dia datang ke sini cuma 2 minggu. Untuk lagu pertama tuh lagu Addiction ini dan aku dulu inget banget aku pengen ada kultur Indonya. So kan sekarang lagi viral banget Tengsi segala galanya. yes, yes. Iya, iya, iya. Yap. Dari situ aku mikir apa ya, I wanna elevate more gitu. I Dari see. situ aku bilang aku pengen gamelan dong. Joey namanya produsernya. Akhirnya dia kulik-kulik sendiri dengan nuansa talent dia as produser di Belanda. Akhirnya jadilah lagu Addiction ini. Lagunya tuh singable, danceable, tapi memang artinya nggak yang kayak deep banget gitu sih. Emang made buat fun gitu. Playful aja gitu ya. Playful, Coba iya. dikit dong. Nyanyi dikit. My favorite part tuh Aha. di awal aja kali ya. Oke. Give me some love, baby. I needed some love. Yeah, you got me addicted. Yeah, you got me addicted like nicotine addiction. enak banget suaranya Jadi aku ngebayangin waktu pas dia video klip di belakang lagi mobil cup terbuka gitu kan. Iya. karena di gamelan kamu wayangnya kan Petruk garengnya kan Naomi tapi dari keluarga selain koko kamu siapa sih the biggest supporter buat karir kamu sampai sekarang Mama. Well, Gue tahu orang tanya lu Naomi. sepupunya. Kenapa lu yang jawab? Tahu dong. Iya. Mama sih bener-bener. Mama sih karena dari kecil ya karena mungkin she's a girl, I'm a girl jadi kayak our bond tuh strong banget. Gitu. Berarti sama papanya enggak? Jadi lu jadi ngejudge kalau gitu jatuhnya Tahu lu, kepo lu. Santai ya. my dad tuh pas away habis aku tuh kan Tuh tuh kan jadi dark jokes nih jadi dark jokes kawin maaf Enggak, tapi enggak lu riset dulu makanya lu udah riset kita ulang tanya-tanya yang itu Enggak, jadi kalau mama tuh aku emang deket banget. Terus aku tuh maybe one of the reason I bukan stop sih, aku cuman break aja dari acting tuh karena setelah syuting gak lama tuh papa pass away. Dari situ makanya aku pengen nyoba hal yang baru aja gitu. Jadi beralih ke nyanyi. Tapi biggest supporter ya my family, paling ini my mom. Karena dia benar-benar orangnya tuh strict sebenarnya. Cuman tetap apapun yang aku mau pasti dibolehin. Syaratnya cuma satu, pendidikan tetap nomor 1. Gitu. Yes, Sama agree. banget tuh kayak keluarga aku. Kalau dia emang dagang harus nomor 1. Apapun boleh dagang harus nomor 1. Cuan nomor satu, Cuan nomor cuan nomor 1. jadi dia mau ngapa-ngapain dia ini cuan kan Sorry, your dad pass away pas kamu berapa? Pas aku umur 2018 pokoknya. Ya. 2018 ya. Udah lumayan Oke. lama. 7 tahun yang lalu Iya. Kalau misalkan Om tanya nih, Om apa sih? Sepupu apa sih? Oh ya, kalau Koko tanya nih kan, Koko belum pernah nanya nih sama kamu sih. Waktu itu udah pernah sempet nanya sama Mama, cuma Mama nggak jawab katanya. Antara nyanyi sama acting, Nah, ini tuh question yang selalu aku pengen hindarin jujur. Karena bingung. susah banget. Karena acting tuh was my first love.
Yes. Itu yang Thank you. First love. Acting. Gue dengernya Alwin bukan ya? First love. Bukan, acting. acting tuh first love aku sih. Terus kayak itu yang build the foundation of my career sebenarnya. Terus setelah itu baru ke nyanyi. Jadi aku kalau suruh pilih nggak bisa karena kayak dua-duanya aku suka. Tapi kalau nyanyi aku masih benar-benar explore banget. Oke. Ya kalau acting kan memang udah kadang kebentuk kan. Ya dapet karakter apa kita tinggal dari itu. Explore dalam arti kamu belum tentu oke aku pop. Oke aku ini, aku ini itu gitu. dia tuh. Belum. Itu kalau jadi kayak aku di nyanyi itu memang brandingan aku adalah semua lagu genre beda-beda. Genre semua beda-beda. Memang konsepnya labil, tapi labil yang bertanggung jawab lah istilahnya. Jadi bukan labil kayak ganti-ganti enggak juga. Nanti someday kamu bisa nyanyi rock, someday bisa nyanyi tradisional, someday nanti bisa apa gitu. Ya kalau misalnya nggak bisa nyanyi tradisionalnya mungkin lagunya yang tradisional kayak si gamelan ini kan ada etnik Indonya. Sebelumnya aku pop kayak yang kayak lagu-lagu mahal ini gitu-gitu. I also made lagu EDM, ada juga EDM aku duet sama DJ, EDM trap gitu. Situ aku ada collab, udah rilis. Judulnya Inferno. Itu juga bisa didengar, iya. Inferno. Itu api kan? Api, iya. Jadi memang konsepnya woman empowerment. Jadi kayak DJ ini cewek, dia ada peran Arabnya. Jadi kayak modelan lagunya tuh kayak apa sih kayak Sudah jeduk lah. EDM tapi yang kayak kultur apa sih namanya? Jevala, Jubaila ya. Jevaila. Kayak funk gitu ya? Bukan. Brazilian funk gitu bukan? Aduh aku lupa deh namanya. Tapi nanti bisa didengar. Pasti ngerti maksud aku gimana gitu. Jadi emang genre aku tuh beda-beda and I wanna be known as that sebenarnya. Itu kayak jujur lumayan challenge juga ya dan mungkin orang belum akan bisa terlalu percaya gitu kalau itu bisa. Tapi menurut aku tesnya itu lewat lagu Addiction ini. Jadi Addiction ini adalah rebranding lagu pertama dari rebranding aku ini. Gitu. Karena nanti sama Joy ini ada lagu lain-lainnya dari projectnya ini. Nah ini yang baru dikeluarin adalah Addiction ini. Gitu. Kalau ditanya top 3 musician yang menggambarkan atau favoritnya Naomi? Top 3 musician gak harus Indo ya? Gak harus Indo. Pertama ada namanya Fauzia. She's such a good singer, dia dari Maroko. I thought she's from Indonesia. Bukan, dia dari Maroko. Kalau tahu lagunya yang I'm gonna make it up this mountain. Pernah dengar? Iya, terus sempat viral juga di Indo, dia juga sempat sekali kesini. Tapi dia tuh low key banget kayak bukan yang kayak di mana-mana tuh enggak. Tapi dia tuh bener-bener talentnya tuh bagus banget nyanyinya. Aku suka banget sama dia. Kedua, Niki dari Indo ya. Niki Zevanya? Iya, Niki Zevanya tuh cara dia flow nyanyinya aku suka banget, cara dia bikin liriknya aku suka banget. Ketiga itu sebenarnya ada 4 sih. Yang ketiga tuh 4 teksonan kan maksudnya kan? Iya. Don Maula, suaminya Yurainita. The way he make song menurut aku tuh kena banget karena aku tuh orangnya emosional banget. Jadi kayak setiap denger lagu, karena tuh gini, aku tuh jatuh cinta sama musik. Kenapa aku mau jadi penyanyi adalah kayak we can say something yang kita bisa bikin lewat lagu sesuatu yang kita nggak bisa ngomong gitu kan. Kita bisa express it through song. And everyone listen to song, nggak ada yang enggak. Jadi menurut aku itu so beautiful aja. Dan salah satu Don Maula itu kalau bikin lirik sama Yurainita juga bagus banget. Aku suka banget. Misalkan gini, kamu masuk Yang keempat Teh Yurainita. Yurainita. 2. nih, kamu kan masuk ke dunia industri. Nah, kalau orang modelan Kenapa harus bisik-bisik ya, mohon maaf? Teman-temannya mau denger juga pertanyaannya. Lu kayak lagi Kamu jangan, enggak, lu kayak lagi di rumah lagi kayak. Oke, kamu ini kan tiba masuk ke dunia musik industri. Nah, tipikal orang kayak kamu kan biasanya nggak mau diatur. Bukan nggak mau diatur, kamu punya idealisme sendiri. Lalu tiba-tiba ketemu misalkan produser musik, ketemu arranger, ketemu apa, segala macam. Oh lagunya jangan begini dong, lagunya gini. Ikutin pangsang pasar aja begini-gini. Kamu gimana ngadepinnya? Awal-awal apakah kaget? Waduh nggak bisa nih gue gini atau nggak? Oke deh kita lihat, oke nge-flow dulu. Gitu. Sebenarnya kalau aku tuh dulu awalnya begitu juga kalau jadi kayak pas aku udah mulai nyanyi depan orang, aku tuh nyanyi di salah satu festival, adalah festival. Terus kebetulan label musik aku itu lagi nonton juga karena penyanyinya lagi nyanyi di situ juga gitu. Dan dia lihat aku perform di situ, terus tiba-tiba aku diajak ngobrol untuk akhirnya they're interested untuk sign. Tapi obviously yang aku tahu tentang label adalah kan mereka pasti mau invest in their artists as best as they want, as they can, and
mereka lebih experience gitu. Dan obviously aku tuh orangnya juga bukan idealis tapi tetap selalu always want to learn gitu. Jadi dari situ aku mengeksplor dari mereka juga kayak aku mungkin kok juga kan kalau di label. Jadi aku nanya juga kayak sekarang tuh aku harus gimana ya, mulai dari mana ya? Karena kan sebelum ada label aku bingung nih. Aku pikir lagi bisa tapi yang bantuin untuk meng-complete everything itu siapa? And basically a solid team itu really important menurut aku, and always listen first gitu. Dan di situ aku coba, dan aku juga nggak takut untuk ngomong apa yang aku mau, dan kita cari tengahnya di mana gitu sih. Dan dengan konsep aku pengen genre aku beda-beda, itu pun juga udah habis dari discussion dulu. Kita diskusi dulu semua, harus jelas plannya apa, nanti juga kita harus bikin eksekusinya gimana, dan di situ aku udah diobrolin semua gitu. Jadi tetap semua hasil obrolan bareng gitu. Hal yang paling bikin kamu kaget? Kaget pas apa nih? Apapun. Misalkan, ternyata ternyata backstage kayak begini. Di dunia entertainment. Ternyata backstage kayak gini. Maksud tuh Naomi kaget, bener kayak gini, dia gak pernah ke backstage maksud lo? Enggak maksudnya. Kan ceritanya kaget misalkan. backstage kayak gini. Di dunia entertainment lah. Pas masuk ke Iya, lebih clear banyak dong gimmick. pertanyaannya. Iya, Iya. Ini ada lampu, ini ada ini. Oh my gosh, kok maksudnya kok semuanya tuh gimmick gitu? Apa gimana gitu? Apa gimana? Enggak sih, mungkin kalau gimana apa itu kan dari entertainment awal aku dulu acting kayak udah ada kan. Cuman yang mungkin aku shock lebih ke kalau syuting itu, kalau film kan selalu di behind camera. Yep. Yeah. Kalau nyanyi kan sometimes we need to sing live kita Yes. semua. Iya. Jadi sebenarnya aku tuh dari dulu kecil aku tuh jarang punya stage fright tuh sebenarnya enggak. Aku tuh mau di sini manapun aku pede banget. Tapi jujur kerasa sih bedanya, karena kayak you can't take Betul. ulang tuh nggak bisa gitu, nggak bisa kayak tapping gitu. Yeah. Jadi kayak aku di This situ live bener-bener moment, kan? pas aku nyanyi pertama tuh dari latihan sampai pas udah lagi perform itu beda banget rasanya. Tapi karena aku go through that, dari situ aku belajar lagi hal yang baru. Kalau itu ternyata rasa senangnya tuh beda gitu. Ada masing-masing. Kayak looking at the audience, dan aku orangnya malah kalau aku nervous, aku malah makin bawel. Kalau biasanya di stage kan orang kayak bingung mau ngomong apa. Kalau aku tuh kayak aku tuh jujur aja orangnya kayak pas tuh misalnya aku saking nervousnya, ini sebenarnya gara-gara nervous nih. Aku nyanyi cuman nadanya salah gitu misalnya kayak. Aku bisa, bukan aku kayak malah kabur atau gimana, aku tuh langsung kayak bentar stop, ini salah nadanya, aku ulang ya gitu. Jadi kayak malah Jadi natural ya? Iya, jadi natural. Aku tuh overthink, karena aku overthink banget pas selesai. Tadi aku ngapain kayak gitu ya? Bagus. Oh iya, oke. Iya. Jadi aku orangnya bawel sih, jadi kayak apapun tuh pasti aku langsung ngomong gitu, straightforward orangnya. Iya. Tapi kalau ditanya ini nih, boleh tanya? Boleh. Boleh nanya. Kalau ditanya penyanyi nih, rencana ke depannya kalau ada impian yang pengen kamu jalanin, duet dengan salah seorang penyanyi, kamu punya impian pengen duet sama siapa? Duet ya. Utada Hikaru mungkin. Duet. Sini Jepang. Featuring sama. Sebenarnya Kak Don Maulana aku pengen banget. Oke. Kabar Sena juga. Barsena Bestandi. Iya. Lagunya yang baru itu enak banget. Ya, penyanyi hebat. Oke Naomi, kalau di Sering Talks tuh serunya adalah bintang tamu akan kita challenge speed question. Rapid question. This or that. Iya, this or that. Kamu tinggal pilih aja apa yang kita sebut. Ya, dari pokoknya tanpa nggak boleh berpikir lama ya Naomi guys. Cepat. Quick. Kesini ya. Ya. Cabai rawit, cabai setan. Lu dia orang Jepang, lu orang Cabai rawit itu Rapes. Enggak, gue juga baru tahu cabai setan Tulisannya itu di apa ya? Rapes. Cabai setan itu yang oranye. Cabai Madura. Cabai merah. Cabai rawit yang hijau. Cabai rawit yang hijau. merah. Iya, rawit hijau. Aku ganti aja ya. Inilah perbedaan kalau Aku ganti aja. tantenya tinggal di kapuk, Ganti aja. anaknya tinggal di pim. Aku ganti aja, oke ya. Oke, siap. Oke, kita ulang. Gucci Dior. Dior. Hermes LV. Hermes. Aduh, Bebek atau ayam? bebek. Pantai gunung. Pantai. Gadu-gadu keredok. Gadu-gadu keredok. Oh, dia nggak ngerti juga. Aku udah dengar gerobak. Karedok. Karedok. Gadu-gadu sama-sama sayur, cuman karedok mentah. Gadu-gadu. Oke.
Masalahnya juga saya cuci. Makanya kok cucu. Makro, dia tuh makro nih. Makro. Kan, oke. Jepang Indonesia? Roy Martin, Jeremy Thomas. Nggak tahu. Dia 19 tahun, Li. Oh ya maaf. Aduh. Delay atau turbulence? Dan Maulana? Gimana sih ya? Dan Maulana atau Ira Yunita? Nggak bisa. Mau dua-duanya? Dan Paula. Dan Oke, Kan mereka sepaket, jadi kayak dua-duanya. Garuda Japan Airlines. Hati-hati dan menjawab. nggak tahu. Nggak tahu. Hujan atau panas? sushi atau ramen? Sushi. Last one, kaya atau terkenal? Kaya dan terkenal bilang gitu dong. Ini harus dua. Kaya aja. Kaya aja, karena Kaya. buat terkenal itu bisa. Kaya atau terkenal? Kaya aja udah kaya pasti terkenal di Indonesia, beneran. Iya, iya. Bisa produce music sendiri kan? Udah kaya aja dah, terkenal belum tentu kaya. Bisa pasang AdSense sendiri. Kalau bisa jalan kapan aja. Iya. Oke. Oke, berarti Rami lulus split question dari SMK. Yang nggak lulus yang nanya. Iya. Iya. Lu. Apa enggak kok? Biasanya kita lancar gimana sih guys? Oke, Naomi, lanjut lagi pertanyaannya. Udah mendekati 2 jam kita ngobrol. Cepet banget. Kan 4 hari. Iya, 4 hari. Masih lama. Apa impian Naomi yang belum tercapai sampai sekarang? Masih muda banget ya, 19 tahun. 19 tahun loh, tapi Impian ya. Iya, belum tercapai. Yang kamu masih punya planning, kamu masih pengen capai. Maybe able to apa ya? Get my mom anything sih. oh, membahagiakan mama ya. To be retired gitu loh. Maksudnya. Emang mama lagi mau apa? Oh, mau sukses dibeliin. lah. Oh, tiba-tiba buka Terus sih. mama nggak pernah kayak Minta. aku sampai sekarang tuh nggak tahu dia tuh maunya apa, sukanya apa tuh I don't know, karena she's very hardworking woman. Terus Mama kayak kerja. Mama kerja. jadi mama she handles me also kayak karir aku segala tuh tetap dikontrol sama mama. Oh, dipantau Cuman ya. bukan di strict control gitu ya, lebih kayak dipantau ya. Kalau ini itu sih pengen itu aja sih, make my mom retired and just do anything like she wants. Mama ikut nggak hari ini? Nggak, mama nggak ikut. Emang gitu. Ada tantenya. Kan ada tantenya. Bisa bilang Naomi itu family person. Very Aduh, you always put your family first. family first always. Aku juga kok. Kamu tuh tapi tipikal anak yang stay di rumah, anak rumahan, atau suka nongkrong sama teman-teman? Nongkrong sih sebenarnya. Extrovert soalnya. Tapi semenjak I have a boyfriend, akhirnya aku Sorry. Mam, Sorry. Oke. Podcast selesai, bro. Podcast selesai sampai di sini. Dah, mampus. LDR, ini LDR. 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 Oh, di luar negeri. LDR. Dia di New Zealand, aku di sini. Oh, cuman orang Indonesia? Tapi dia lahir di sana. Oh, lahir di Cuman sana. emang family dia tuh memang selalu di sana gitu, harus kuliahnya. Keluarganya orang kaya, Win. Di New Zealand lu aja jadi apa? Lu jadi citra, Win. Itu New Zealand, ini New Market. Pasar baru. Tapi waktu boyfriend mama setuju dong? Setuju, karena Udah tahu ya? Mama udah pernah ketemu? Mama tuh Belum. Tapi every day they would call together. Udah sedekat itu. Nah, lu harus telepon maknya Win. Berarti mungkin salah satu mungkin delivery lu Grab. boyfriend kamu tuh deket sama mama ya? Ya, Bisa. karena kan mungkin my dad kan udah pas gitu. Terus Sosok my brother laki-laki juga ya? udah sibuk gitu. Jadi kayak sosok not a father figure, just Ya. like a guy figure. Oke. Itu benar-benar penting banget. Aku sama mama tuh kayak pengen banget kayak we feel like we can have everything, we can buy everything, tapi kalau itu lumayan susah sih. Guy Dan figure, not adanya gay. Cowok yang baik tuh pasti Guy, not gay. Ya, Guy. adanya cowok yang baik jadinya kayak itu complete everything sih. Kamu udah berapa lama pacaran? Baru banget Baru. 10 bulan. Seumuran atau? Actually I'm older by 2 months. Oh. Asli. Kita seumuran lah ya. Iya. For me support system tuh number 1. Support system tuh menurut aku penting banget. Iya. Kamu juga sering support jadi cheers kan? Iya, waktu itu aku tuh sempet jadi cheers. Nah, Naomi ini kan sebenarnya kalau saya bilang umurnya 19 tahun tuh Iya. masih kita kategorisasi sebagai Gen Z lah. Ya, Berarti Mami sebagai sosok inspiratif di Gen Z, anak muda yang Amin. berkarir dari acting, sekarang di musik gitu kan. Sambil kuliah juga, jadi pendidikan juga penting, education juga penting.
ada nggak sih pesan Naomi buat anak muda di luar sana yang mungkin punya passion yang sama, mungkin nggak selalu di bidang musik atau di bidang acting, tapi mereka mungkin suka entertainment atau seni gitu kan. Ada pesan buat mereka sih, how to balance their life or achieve their dream? Oh wow. I can say everyone start from zero gitu. Jadi kayak everything is possible menurut aku, karena aku juga pernah, I know how it feels when sometimes kita mikir kayak oh maybe ini bukan tempatnya gue gitu, tapi sebenarnya we just try a little harder more, we never know what's gonna happen. Wow. Cause that's what I did. Aku cuma berani ngomong dari experience aku juga sih. Jadi kayak I think bisa akan jadi motivasi, and even kalau misalnya itu bukan jalannya beneran, there's something you can learn from that gitu. Ya, Tapi betul. kalau dari kamu ngerasa nggak sih yang era sekarang tuh mau jadi terkenal tuh gampang? I feel like semua anak muda sekarang pengen banget cepet untuk jadi sesuatu gitu. Ya, instantly. Ya, kalau misalnya ngomong entertainment segala kan dulu sama sekarang kan beda kan. Ya kamu aja dulu bilang mau masuk satu perannya kan susah kan? Ya, dulu tuh actually bener-bener start dari dulu nggak ada. Casting. Sekarang tuh kayak orang TikTok viral, oke, aku main film misalnya gitu kan. betul. Sekarang udah gitu. Nah, kalau misalnya dulu tuh kan I actually bener waited bisa in the basement, bener-bener dulu kan basement. viral banget pencari bakat Iya, iya, zaman iya. dulu tuh. Aku dari berapa puluh orang atau even ribu gitu, aku nggak masuk, dan itu sakit banget gitu. Tapi aku ngerasa kayak tapi kayak I know I can gitu. Jadi kayak pasti ada deh, coba iklan, coba TV, coba sinetron. Aku nggak, karena menurut aku takutnya pendidikan aku terganggu. Jadi dari situ tiba-tiba God works on its own, jadi tiba-tiba dapet film layar lebar pertama, dan di situ elevate dari situ gitu. Jadi itu aku bersyukur banget sih. Even from singing juga sekarang aku mulainya kan coba terus aja. Tapi Naomi, aku mau nanya deh, kamu tuh ada pernah ikut kelas public speaking gitu nggak sih? Karena aku akuin kamu tuh untuk usia 19 tahun tuh public speakingnya bagus banget loh. Betul, sopan. Dan very nice gitu. Komunikasinya bagus Komunikasi bagus. Aku sebagai penulis buku apa sih komunikasi? Iya. Buku saya. Dari banyak. Ya, aku kan book writer juga ya, Naomi sebenarnya. Aku punya 2 buku. Kalau tante bilang gini LC. Iya gitu, maksudnya kamu pernah ikut kelas-kelas public speaking gitu atau memang ini? Apa emang di kuliahnya itu diajarin untuk Iya, tapi kuliah tuh emang selalu diajarin, karena kita praktek terus kan. We have a presentation every day gitu. Jadi kita kerjaan tiap hari tuh bikin report aja, kayak skripsi tiap hari rasanya. Nah, tapi kalau public speaking dulu tuh aku ikut Sanggar Ananda, dulu tuh terkenal Oh, Aditya Buma. Oh, mantap. Sebenarnya mungkin dari experience aja sih kan, dari kecil udah di entertainment, kan aku pasti ketemunya sama orang-orang lebih tua terus kan. Iya. Jadi kayak lebih Untung banyak. sekarang kita seumuran ya. Iya. Dulu kan aku masih kecil banget gitu, jadi kayak surrounded by adults gitu. Aku sering juga bilang kayak, kok lo ngomongnya kayak udah orang dewasa banget gitu kan. Tapi aku bersyukur karena emang udah dari kecilnya seringnya sama lingkungan yang berbeda gitu. Aku malah kalau sekolah yang bener-bener ngerasain kayak dijemput terus aku break time main di taman tuh nggak ada gitu. Jadi menurut aku ada plus minusnya sih. Minusnya di situ sih. Aku makanya juga untuk break aku pengen ngerasain juga like the fun and juga gitu sih. Mau tanya satu lagi. Penasaran. Menurut pendapat kamu yang dari kecil nih, apakah itu termasuk salah satu dalam tanda kutip mengeksploitasi anak? Kayak misalkan kayak lomba-lomba model yang anak kecil, yang kok itu gaya tidak natural sekali. Menurut Naomi gimana? Yang ngalamin sendiri? Jujur, aku dulu tuh sering main kayak film sketsa gitu-gitu kan. Jadi kayak memang banyak sih kayak gitu-gitu tuh banyak. Cuman dari I cannot say much about that karena memang itu banyak terjadi dulu. Cuman menurut aku itu something yang aku belajar aja sih lagi dari situ kayak and kan berkembang kan sekarang udah kayak how rules lebih strict and like people learn and change. Jadi kayak menurut aku ikut aja sih gitu. Lihat ya jawabannya ya. So smart. So smart, tidak. Not like you ya. Kalau saya kan menjudge orang yang nggak bagus kamu kok dia. But that's just a smart question though. Jadi kayak menurut aku itu Iya, tapi kamu kalau lagi nongkrong sama teman-teman suka ngerasa dibilang yang paling superior nggak? Karena kan kayaknya the way how you think, the way how you speak kayaknya. thank God, most of my closest friend now tuh mereka emang di Paham kamu industri ya? yang sama. Oh sih. Kau tahu ada Gabriel Prince? Oh. Itu he's my best friend kan. Kita dari dulu kecil emang udah bareng. Jadi
dia salah satu juga yang menurut aku itu koko aku banget gitu, dan dia kalau ngomong tuh dewasa banget gitu. Jadi tapi mungkin ada juga yang kayak misalnya teman kuliah nih, teman kuliah gitu. Sekarang teman kuliah tuh nggak ada yang aku nyambung gitu kayak dan sometimes dosen-dosen kan juga tahu gitu. Kan aku kan dulu di Lipo Tamrin juga depannya Sarina kan, aku suka nyanyi di Sarina tiba-tiba, jadi mereka kayak they know gitu, dan kebanyakan guru dari Singapura kan, jadi kayak mereka lumayan apa ya, kalau orang luar tuh lebih apa ya, menurut aku mereka lebih kepo, appreciate itu lebih apa ya, different about them lah. Dan dari situ aku belajar banyak dari mereka juga gitu. Bukan yang kayak ini artisnya atau ini nggak dibeda-bedain, itu tetap mereka tuh very apa ya, very strict gitu, dan juga ngelihat tetap ngajarin gimana caranya untuk lebih lagi di bisnisnya gitu. Wow. Jadi very professional menurut aku. Wow. Very nice, very nice. Very nice. Tapi ngomongnya Naomi ini benar-benar anak Jaksel banget ya. Iya. Yang which is literally anak Jaksel. Kamu kalau nongkrong tapi di kuliah kan Cindo semua ya. Kita aku kalau ngomong nih kayak ada lanya. Kayak misalnya enggak Ayu atau enggak kayak ini kayak gini weh. Iya. Ada ujungnya ya. Kayak gini weh. weh. Bisa memposisikan diri aku di itu. Di semua situasi ya. Di sini gitu. Kalau di kuliah tuh gitu terus. Sudah. Ayo nggak nyangka woi. Aries guys, Aries. Oh Aries. Kenapa sih Aries kalau Aries tuh apa sih Aries filosofinya? berpegang teguh, agak keras kepala. Karena Aries tuh lambangnya apa? Lambangnya itu kan domba bertanduk. Ya. Dan Aries itu agak keras kepala. Tapi sama dia bisa wise, cuman jangan dicoba. Aries itu bisa jadi mungkin salah satu kalau lu isengin, kalau lu bikin dia sakit hati, itu bisa jadi musuh terbesar dalam hidup. We hold grudges. Itu Aries. Itu yang setan, The Grudge. Grudges apa garasi? Apa sih itu? Apa sih bisa dendam? Dendam. Dendam kayak serem banget. Iya, maksudnya kayak kesel tuh kayak lo bikin gue sakit, tuh bikin sakit lo sedih Iya, lagi kayak gitu kan. Aries. Tapi tau nggak lucunya, karena aku sering baca zodiak kayak gitu, yang jelek-jelek yang negatif Aries, Nggak ada di kamu. aku coba untuk nggak begitu gitu. Karena aku ngerasa kayak no, nggak bisa. Tapi Aries sama Cancer katanya cocok sih. Cocok karena ada kepiting bisa diinjak sapi. iya. Domba. Di jalanan ya. Diinjak domba. Nah, Naomi, cerita ke depan kamu ngapain lagi? Habis dari sini, habis dari Sadoneta kamu ngapain lagi nih? Aku Selain pulang ya. Karena pernah abis dari Extraordinary Talks. Pulang. Nah. Maksudnya lebih kayak planning ke depan Naomi lah. Ada project-project baru. Pertanyaannya gimana sih? project ya. Iya. Yang pasti kan tadi Addiction ini adalah lagu pertama dari rebranding, dan masih ada yang Oke. lain juga. Cluenya tuh sebenarnya lagunya kayak ada yang kayak Billie Eilish, ada yang kayak Tyler. Jadi kayak Seru sekali. mungkin kata-kata aku tadi bilang aku pengen penyanyi genre beda-beda, bisa dilihat dari album iya keren banget. Nice. Betul. Tahun ini. Tahun ini tahu. Bocoran guys. Tahun ini. Tahun ini, sebentar lagi dong. Sebentar lagi. Nanti kalau ada launching Exonen di itu ya, di Invita. Undang kesini lagi ya? Mention lagi ya? Main kesini dong harus. Sosial medianya. Oh iya. Oh iya. Aku sebenarnya awal mula aku orang tua aku nyanyi itu dari TikTok. Aku tuh sering bikin cover, jadi selalu cover. Sebenarnya my first language tuh English, dan aku tuh nggak terlalu kayak bisa, makanya my first song tuh English dulu karena belum apa sih Lancar, buat pasti. aksennya tuh masih belum oke gitu. Dan di situ aku karena aku nyanyi, jadi aku bikin konten nyanyi semua, aku cover dengan jargon aku sendiri. Setiap mulai cover tuh aku selalu bilang kayak siapa di sini yang misalnya kayak pernah diselingkuhin, terus ujungnya gimana ya, aku selalu kayak gitu in all my videos. Makanya dari situ terbuatlah fans aku yang namanya Kaum Gimana Ya gitu. Kaum Gimana Dari Ya. situ mulainya, dan itu pembuatan personal branding aku lah gitu, dari situ awal dari nyanyi itu. Terus itu TikToknya adalah aku tuh suka berubah-ubahnya kayak topik karena It's okay, babe. TikToknya Naomi Ivo Sas, dan IG aku Naomi Ivo _ terus YouTube channel? YouTube channel kalian bisa nonton video klip Addiction, itu
paling keren menurut aku. Apa nama channelnya? Di Pop Art Music. Pop Art Music. Acting Oke, galak. terima kasih Naomi buat semuanya. Dari Naomi kita belajar nggak cuma Pertamina, tapi karir juga mulai dari nol. Oh, Tapi nice. penting banget buat punya support system yang sampai akhirnya bisa kayak Naomi nih, dari acting Yes. dan akhirnya bisa punya nyanyi dan bisa punya album. Insya Allah tahun ini launching ya, kita tunggu launching. Yes. Kita pulang. Yes. Pulang Oh, ya udah langsung ya? Mau langsung balik lagi ke Jepang apa gimana? Ke Jepang lagi. Astaga. Dadah.